pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun para mahasiswa berada. Di sini saya akan menyampaikan materi perkuliahan untuk mata kuliah kendaraan listrik pertemuan kedua. Video ini saya buat untuk mengakomodasi perkuliahan daring dan untuk menyediakan materi kuliah berupa video untuk para mahasiswa yang tidak bisa hadir di kelas untuk tatap muka secara luring, sehingga video ini saya buat agar mahasiswa dapat mengakses video ini di Elinas. Nah, di Elinas video ini berupa link yang saya tautkan ke YouTube, sehingga para mahasiswa bisa mengakses link video ini ke YouTube dan bisa melihat penjelasan terkait mata kuliah kendaraan listrik pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan mata kuliah kendaraan listrik untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas jenis-jenis kendaraan listrik ya. Kendaraan listrik berdasarkan sumber energi yang digunakan. Baiklah, untuk materi perkuliahan untuk yang pertemuan pertama kemarin sudah saya jelaskan dan videonya juga sudah saya upload ke Elinas untuk pertemuan pertama yang membahas kontrak kuliah, sejarah konsep dasar dampak lingkungan serta kebijakan kendaraan listrik, terutama kebijakan-kebijakan yang mengatur penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Untuk pertemuan perkuliahan kendaraan listrik yang kedua, kita akan membahas jenis-jenis kendaraan listrik beserta cara kerjanya, kelebihan dan kekurangannya, serta prinsip dasar dan penggunaan kendaraan listrik berdasarkan jenis-jenisnya. Nah, pada umumnya kendaraan listrik dibagi menjadi 4 jenis. Namun sebenarnya apabila kita kerucutkan lagi, ini nanti hanya akan ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah BEV atau Battery Electric Vehicle. Yang kedua adalah Plug-in Hybrid Electric Vehicle atau PHEV. Yang ketiga adalah Hybrid Electric Vehicle atau HEV, dan yang keempat adalah Fuel Cell Electric Vehicle atau disingkat FCEV atau FEV. Untuk kendaraan listrik yang jenis battery electric vehicle ini menggunakan sumber daya satu-satunya adalah baterai. Jadi baterai ini diisi ulang menggunakan sumber energi dari listrik eksternal seperti dari stop kontak dari PLN ataupun generator eksternal lainnya. Jadi untuk kendaraan listrik jenis battery electric vehicle ini hanya mengandalkan sumber energi atau tempat penyimpanan energi, yaitu baterai. Kemudian yang kedua, untuk plug-in hybrid electric vehicle dan hybrid electric vehicle ini sebenarnya adalah satu jenis kendaraan yang sama, bisa dikategorikan sama, yaitu sama-sama hybrid menggunakan dua jenis mesin, yaitu mesin bakar dan mesin listrik yang dikombinasikan dan dioperasikan bergantian ataupun bersamaan berdasarkan kondisi-kondisi jalanan yang akan dilaluinya. Hanya bedanya untuk yang plug-in hybrid electric vehicle ini di sini ada stop kontak atau soket untuk melakukan pengisian ulang baterai menggunakan sumber daya eksternal. Selain itu juga disediakan untuk tangki minyak, bahan bakar minyak yang nanti akan diisi oleh stasiun pengisian bahan bakar
menggunakan minyak ya. Nah, untuk yang hybrid electric vehicle ini bedanya tidak ada soket atau plug-in-nya untuk pengisian eksternal. Jadi untuk baterinya ini hanya diisi atau dicas ulang menggunakan generator yang terpasang satu poros dengan mesin bakar seperti itu. Kemudian untuk yang jenis fuel cell electric vehicle ini merupakan jawaban dari permasalahan utama kendaraan listrik, di mana permasalahan utama kendaraan listrik yaitu ada dua. Yang pertama adalah jarak tempuh yang relatif pendek, kemudian durasi pengisian baterai yang lumayan lama atau bahkan bisa dikatakan sangat lama, tergantung dari kapasitas baterai yang digunakan dan stasiun pengisian energinya. Nah, dengan menggunakan kendaraan listrik jenis fuel cell ini, pengisian baterai tidak perlu dilakukan pengecasan menggunakan sumber listrik eksternal, melainkan pengisiannya dilakukan menggunakan bahan bakar hidrogen. Jadi hampir sama seperti halnya kendaraan konvensional pada umumnya yang menggunakan atau mengisikan bahan bakar berupa minyak. Nah, untuk kendaraan fuel cell electric vehicle ini yang diisikan adalah hidrogen. Nah, hidrogennya bisa berupa gas yang terkompresi, bisa berupa cairan, atau bisa padatan. Jadi ada 3 bentuk hidrogen yang bisa diisikan ke dalam kendaraan listrik jenis fuel cell electric vehicle ini. Nah, kenapa jenis fuel cell electric vehicle ini tidak memerlukan pengecasan dari sumber energi listrik eksternal? Karena dari hidrogen ini akan dimasukkan atau disalurkan ke dalam fuel cell generator, di mana fuel cell generator ini bisa mereaksikan hidrogen dengan oksigen di dalam sel-selnya, kemudian dirubah menjadi aliran arus listrik. Nah, kemudian aliran arus listrik tersebut bisa disalurkan langsung ke motor listrik untuk menggerakkan kendaraan, ataupun bisa juga disimpan ke dalam baterai. Nah, penggunaan baterai di sini hanya sebagai penyimpan sementara. Nah, baterai ini nanti yang mengecas atau mengisi ulang adalah fuel cell generator. Nah, baterai ini dimaksudkan atau bertujuan untuk menyimpan energi sementara. Jikalau hidrogen di dalam tangki kendaraan ini habis, maka energi masih tersimpan di dalam baterai sehingga masih bisa digunakan untuk menggerakkan motor listrik. Selain pengecasan dari fuel cell generator, baterai yang berada di jenis ini bisa juga dicas ulang atau diisi ulang dari sistem regenerative braking. Jadi ketika kendaraan sedang melambat atau berada di turunan dan pengemudi atau drivernya sedang mengerem, maka fungsi dari motor listrik ini akan dialihkan menjadi generator listrik yang kemudian akan menghasilkan arus listrik untuk mengisi ulang baterai yang ada di dalam jenis kendaraan fuel cell electric vehicle ini. Nah, ini tadi adalah beberapa jenis kendaraan listrik berdasarkan sumber energi yang digunakan. Kemudian ini adalah arsitektur dari battery electric vehicle atau kendaraan listrik yang menggunakan energi atau penyimpan energi utama hanya baterai. Jadi komponen utamanya adalah yang jelas adalah motor listrik ya, karena ini adalah kendaraan listrik. Yang kedua adalah controller dan inverter. Fungsi untuk controller ini adalah mengatur kecepatan dan torsi motor penggerak. Kemudian inverter ini berfungsi untuk mengubah arus DC dari baterai, karena baterai itu kan menghasilkan arus DC ya, sehingga harus diubah
terlebih dahulu menjadi arus AC, karena motor yang digunakan ini adalah motor AC. Kebanyakan untuk kendaraan listrik, mobil listrik itu menggunakan motor jenis AC, padahal sumber utamanya adalah baterai yang mempunyai arus DC, sehingga diperlukan inverter untuk mengubah arus listrik tersebut dari DC menjadi AC. Nah, kemudian komponen utama yang ketiga adalah baterai. Nah, baterai ini harus diisi ulang menggunakan sumber listrik eksternal, baik itu dari PLN melalui stop kontak, kemudian juga dari generator misalnya, atau panel surya bisa juga. Nah, sehingga untuk kendaraan listrik jenis ini tergantung dari sumber listrik eksternal sebagai pengisian energinya atau pengisian dayanya. Kemudian komponen yang keempat adalah drivetrain. Drivetrain ini bertujuan atau berfungsi untuk menyalurkan tenaga putaran dari motor listrik ke roda-roda, sehingga putaran tersebut bisa direduksi. Misalnya di drivetrain itu kan sebenarnya adalah susunan roda gigi ya. Roda gigi itu tergantung dari perbandingan roda gigi yang dipasang di motor dan roda gigi yang terpasang di poros roda, itu dapat mengatur baik itu torsi maupun kecepatan dari putaran roda kendaraan listrik. Sehingga drivetrain ini merupakan persneling, bisa dikatakan persneling, yang bertujuan untuk mereduksi baik itu kecepatan maupun torsi putaran dari motor listrik agar bisa digunakan untuk memutar roda-roda pada kendaraan listrik. Prinsip kerja untuk battery electric vehicle ini tadi seperti yang sudah saya bahas sebelumnya tadi secara umum ya tadi ya. Kalau secara spesifiknya adalah seperti yang saya tampilkan ini, di mana daya listrik dikonversi dari DC ke AC menggunakan inverter untuk menggerakkan motor listrik. Kemudian pedal akselerator mengirimkan sinyal ke controller untuk menyesuaikan kecepatan kendaraan dengan merubah frekuensi atau PWM, pulse width modulation, arus listrik AC dari inverter ke motor. Jadi kalau untuk kendaraan listrik ini pedal akseleratornya sangat berbeda jauh dengan kendaraan bakar konvensional pada umumnya ya. Kalau kendaraan bakar itu menggunakan pedal mekanik untuk menarik atau menginjak gasnya untuk membuka katup bahan bakar dan campuran angin yang masuk ke dalam karburator atau injektor. Apabila di kendaraan listrik ini menggunakan sejenis throttle, di mana di dalam throttle tersebut terdapat sensor, baik itu bisa sensor berbentuk resistif atau bisa juga induktif, sensor induktif. Nah, pada dasarnya maupun itu resistif ataupun induktif, throttle atau pedal akselerator yang digunakan dalam kendaraan listrik ini bertujuan untuk merubah sudut injakan ke dalam variabel tegangan. Jadi ketika kita menginjak dengan sudut sekian, maka yang keluar dari pedal akselerator ini tegangan sekian. Apabila kita menginjaknya lebih dalam lagi, maka yang keluar dari pedal akselerator ini tegangannya juga akan semakin tinggi, yang secara linear mengikuti sudut pijakan dari pedal akselerator ini. Kemudian tegangan yang keluar dari pedal akselerator ini akan diumpankan ke controller. Nah, controller akan menyesuaikan frekuensi atau pulse width modulation atau modulasi lebar pulsa untuk mengendalikan arus listrik yang mengalir ke motor listrik, sehingga kecepatan ataupun torsi dari motor listrik dapat terkontrol melalui pedal akselerator ini ya. Nah, kemudian motor listrik menggerakkan roda-roda kendaraan melalui drivetrain. Nah, seperti yang saya sebutkan di atas tadi, bahwa putaran roda itu tidak serta-merta langsung terhubung ke poros motor. Ya, meskipun ada beberapa jenis kendaraan listrik yang menghubungkan roda langsung kepada
motor, poros motor, atau bisa juga motor tersebut dijadikan velg, kemudian langsung diberi ban sehingga langsung terhubung ke roda-roda ban. Namun untuk kendaraan listrik yang menggunakan drivetrain, putaran mekanik dari motor listrik ini akan dilewatkan terlebih dahulu melalui drivetrain, melalui roda-roda gigi dengan perbandingan tertentu untuk mereduksi baik itu kecepatan maupun torsi sebelum nanti akan dialirkan ke roda-roda kendaraan listrik. Kemudian ketika rem ditekan atau kendaraan diperlambat, maka motor listrik ini akan beralih fungsi menjadi generator listrik untuk mengisi ulang baterai. Nah, ini disebut dengan sistem regeneratif braking atau bisa juga disebut regeneratif charging ya, karena ini bertujuan untuk memanfaatkan energi kinetik kendaraan yang tidak terpakai selama pengereman untuk dijadikan arus listrik kembali sehingga dapat mengisi ulang baterai. Berbeda halnya dengan kendaraan konvensional pada umumnya. Untuk sistem pengereman konvensional biasanya menggunakan teknik gesekan ya, menggunakan piringan atau tromol yang digesek menggunakan kampas atau brake pad, sehingga di sana akan menghasilkan panas. Jadi energi kinetik dari kendaraan yang sedang meluncur dan akan diperlambat itu dirubah menjadi energi panas dan terbuang sia-sia. Berbeda halnya di sistem kendaraan listrik, sistem pengeremannya dibuat bisa difungsikan kembali. Energi yang terbuang itu bisa digunakan kembali menjadi arus listrik untuk mengisi baterai. Jadi tidak ada atau minim sekali rugi-rugi energi dari pengereman. Kemudian berikut ini adalah kelebihan serta kekurangan dari kendaraan listrik jenis battery electric vehicle. Untuk pertama, kelebihannya pasti nol emisi karbon karena kendaraan listrik ini pure atau murni menggunakan sumber listrik dari baterai, sehingga tidak menimbulkan emisi karbon berupa karbon dioksida maupun karbon monoksida hasil pembakaran karena tidak ada pembakaran di sini. Kemudian minim polusi karena tenaga penggerak menggunakan motor listrik yang minim sekali polusi suara karena hampir tidak ada getaran, minim suara dan bisa dikatakan senyap, sehingga kabin kendaraan pun juga senyap. Kemudian minim biaya perawatan karena hampir sebagian besar komponen-komponen di dalam kendaraan listrik ini menggunakan komponen solid state seperti baterai, itu tidak ada komponen yang bergerak. Kemudian pada kontrolernya, inverternya itu sebagian besar menggunakan perangkat elektronik solid state yang tidak bergerak. Hanya yang bergerak di bagian motor listriknya. Itu pun motor listrik kebanyakan pada kendaraan listrik itu menggunakan motor brushless ya, jadi tanpa sikat karbon pada komutatornya. Jadi motor listrik yang digunakan pada kendaraan listrik itu menggunakan brushless, jadi tanpa sikat, sehingga minim penggantian sikat karbon untuk motor-motor yang digunakan. Kemudian selanjutnya kelebihannya bisa memungkinkan mengadopsi teknik fast charging. Seperti yang kita ketahui atau sering kita jumpai, fast charging itu sering diterapkan pada handphone, smartphone, dan power bank. Nah, teknik fast charging pun juga merupakan teknik khusus ya, dan menggunakan komponen khusus. Jadi baterai smartphone maupun baterai pada power bank yang menerapkan
atau bisa digunakan untuk fast charging itu juga baterainya baterai khusus yang di dalamnya juga ada regulator tegangan dan regulator arus khusus untuk pengisian atau fast charging ini. Apabila kita memaksa menggunakan teknik fast charging ini pada smartphone atau power bank yang tidak dilengkapi dengan teknologi fast charging, maka kemungkinan baterainya akan cepat panas, cepat menggembung, dan bahkan bisa meledak karena tidak mempunyai kapasitas yang sesuai dalam menyerap dan mentransfer energi listrik dengan besar. Jadi di situ ada batasan-batasan tertentu, terutama di bagian regulator tegangan dan regulator arus. Kalau untuk teknik fast charging ini biasanya mempunyai regulator tegangan maupun arus yang cukup besar sehingga bisa menerima energi listrik atau arus listrik dari charger dengan cukup cepat. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah memungkinkan sistem pertukaran baterai. Jadi untuk kendaraan jenis BEV ini bisa memungkinkan sistem pertukaran baterai. Maksudnya apa? Jadi karena kekurangan dan permasalahan dari kendaraan jenis BEV ini adalah durasi pengisian ulang baterai yang sangat lama, kurang lebih 4 hingga 5 jam, bahkan bisa lebih dari itu tergantung dari stasiun pengisiannya ataupun dari besarnya kapasitas baterai. Semakin besar kapasitas baterainya, maka durasi pengisian ulangnya juga akan semakin lama. Nah, dengan menerapkan sistem pertukaran baterai ini, maka pengguna kendaraan tidak perlu menunggu selama baterai dicas baru bisa menggunakan kendaraannya, melainkan baterai yang sudah kosong ini dicas, kemudian baterai yang lainnya yang sudah terisi penuh itu bisa diambil dan digunakan dan dipasang pada kendaraan listriknya. Nah, sistem ini sering kita lihat pada ojek online yang mengirimkan barang. Jadi mereka menggunakan sepeda listrik, dan itu adalah salah satu contoh sistem pertukaran baterai. Jadi driver ojol itu tidak perlu menunggu baterainya terisi penuh. Jadi apabila baterainya habis maka akan diisi ulang, dan di sana juga ada baterai-baterai yang sudah tersedia dan tinggal dipakai apabila baterai yang tersedia itu sudah dalam kondisi atau berstatus penuh ya. Sehingga tinggal dicolokkan atau dipasangkan pada kendaraan. Nah, di situ terminalnya pun dibuat lebih mudah dalam pemasangan, yaitu berupa soket yang tinggal plug and play, sehingga tidak memerlukan atau tidak perlu membongkar pasang baut. Jadi tidak seperti aki kendaraan konvensional pada umumnya yang harus kalau melepas ya harus melepas baut, memasang ya harus memasangkan baut. Maka kalau untuk sistem pertukaran baterai ini, baterainya pun desainnya juga dibuat khusus sehingga pengguna kendaraan listrik bisa tinggal plug and play dan lebih cepat dalam pemasangannya, sehingga dapat lebih efektif dalam penggunaannya. Nah, untuk sistem pertukaran baterai di sini juga sebenarnya bisa membuka bisnis baru. Jadi jenis bisnis baru di mana nanti misalnya perorangan bisa membangun infrastruktur secara mandiri, yaitu sistem pertukaran baterai. Jadi di sana sudah ada stasiun pengisiannya, kemudian menyediakan beberapa baterai yang akan diisi ulang. Kemudian nanti ketika ada pengguna kendaraan listrik yang kehabisan baterai, maka tinggal datang ke stasiun tersebut dan menukarkan baterainya, menukarkan baterai yang kosong dengan yang terisi penuh. Nah, itu juga menciptakan lapangan kerja baru ya, ketika nanti pemerintah sudah mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik atau elektrifikasi kendaraan. Kemudian yang selanjutnya adalah memungkinkan penggunaan superkapasitor. Nah, ini apa bedanya superkapasitor dengan baterai? Perbedaannya berada pada sistem kerja di dalamnya. Jadi kalau baterai itu menggunakan kimia ya di dalamnya.
ketika kita melakukan pengecasan maka akan mengubah energi listrik menjadi energi kimia di dalam baterai, sehingga akan menimbulkan perbedaan potensial antara kutub positif dan negatif, sehingga baterai akan terisi penuh dan bisa digunakan. Namun di dalam superkapasitor sendiri itu tidak ada reaksi kimia di dalamnya, hanya terdapat perpindahan muatan-muatan elektron dari kutub positif dan kutub negatif apabila diisi. Nah, ini atau diisi ulang, maka tidak terjadi perubahan kimia, tidak ada reaksi kimia di dalamnya, berbeda dengan baterai, sehingga untuk pengisian ulang pun juga relatif lebih cepat daripada baterai. Kemudian selain durasi pengisian ulang juga mempunyai kelebihan, yaitu lifetime atau umur kerja kapasitor ini lebih lama dibandingkan dengan baterai. Kita bisa perhatikan kapasitor-kapasitor yang terpasang pada rangkaian elektronika itu kan cenderung lebih awet ya daripada baterai. Tidak terjadi kerusakan, jarang sekali terjadi kerusakan kecuali memang sudah meledak ya. Tapi jarang sekali kalau misalnya kapasitor pada rangkaian elektronik itu meledak itu kan karena kelebihan muatan atau beban berlebih, maka bisa meledak. Namun apabila penggunaan superkapasitor tersebut sudah diantisipasi, sudah terkontrol untuk bebannya, tegangannya, arus yang mengalir, maka penggunaannya akan lebih mudah dan lebih tahan lama. Kemudian untuk kekurangan dari kendaraan listrik jenis BEV ini, untuk jarak tempuh masih sangat terbatas karena hanya mengandalkan sumber energi listrik dari baterai saja. Kemudian biaya awal yang tinggi, yaitu ini dipengaruhi oleh harga baterai, karena harga baterai kurang lebih sekitar 30 hingga 40% dari harga kendaraan listrik. Jadi jika kita membeli kendaraan listrik seharga 100 juta, maka untuk harga baterainya sendiri pada kisaran 30 hingga 40 juta, yaitu sekitar setengah dari harga kendaraannya. Kemudian selain itu, stasiun pengisian daya masih sangat terbatas, terutama di Indonesia. Stasiun pengisian daya ini hanya berada di beberapa titik kota-kota besar, diantaranya di fasilitas umum yaitu supermarket ataupun hotel. Karena minat dan ketertarikan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan listrik ini juga masih sangat kecil, serta produsen kendaraan listrik ini juga masih sangat terbatas dan harganya relatif mahal, maka untuk stasiun pengisian daya pun juga masih sangat terbatas, belum banyak yang ada karena tidak banyak juga yang menggunakan. Untuk apa misalnya stasiun infrastruktur ini dibuat kalau misalnya penggunanya saja masih sangat sedikit, pasti rugi. Kemudian pengisian daya membutuhkan waktu yang lama, 5 hingga 8 jam. Nah, ini tergantung dari stasiun pengisiannya, kapasitas watt hour-nya, dan kapasitas dari baterainya juga. Kemudian rata-rata umur pakai baterai atau lifetime-nya itu berkisar pada 4,5 tahun. Atau kalau dibuat siklus itu sekitar 150 siklus pengecasan. Jadi setiap kendaraan tersebut sudah dicas selama atau sebanyak 150 kali pengecasan, maka baterai tersebut sudah tidak bisa digunakan secara maksimal lagi karena elemen-elemen di dalamnya itu sudah menurun kinerjanya, sehingga baterai akan juga akan cepat habis. Nah, ini untuk pengoperasian berkendara pada kendaraan jenis BEV, yaitu yang pertama adalah saat berkendara, saat mobil dinyalakan dan berkendara dalam berbagai kecepatan, maka baterai akan selalu mengalirkan tenaga ke motor listrik yang berfungsi untuk menggerakkan roda mobil. Nah, kemudian ketika di jalanan yang menurun atau mobil mengalami pengereman atau perlambatan, maka motor listrik
mengkonversi energi menjadi daya listrik untuk baterai ya, atau dikatakan self charging atau regenerative charging. Nah, ini berarti motor listrik dialih fungsikan menjadi generator listrik ya pada kondisi pengereman regeneratif ini. Kemudian yang ketiga adalah pengisian daya. Nah, karena kendaraan jenis BEV ini mengandalkan sumber energi yang tersimpan, yaitu hanya aki saja, maka pengisian daya dilakukan secara eksternal, yaitu terdiri dari dua cara. Yang pertama normal charging, menggunakan sumber daya dengan arus AC, yaitu sekitar 6 jam 30 menit, dan minimal daya yang terpasang pada stasiun pengisian daya yaitu 11,3 kW. Kemudian untuk cara yang kedua adalah fast charging. Nah, ini fast charging ini ternyata dilakukan menggunakan arus DC ya, atau arus arah. Nah, ini bisa lebih cepat yaitu 30 menit hingga 1 jam. Dan minimal daya yang terpasang pada stasiun pengisian fast charging ini harus berada pada angka 22 kW, yaitu 2 kali lipatnya dari normal charging. Kemudian yang keempat, setelah selesai pengisian daya, maka baterai akan terisi penuh, kemudian mobil dapat digunakan kembali. Nah, ini adalah contoh kendaraan listrik jenis battery electric vehicle yang sudah terjual di pasaran. Mungkin rekan-rekan mahasiswa masih jarang melihatnya, pernah melihat tapi mungkin di Indonesia jarang dan bahkan belum ada ya. Jadi yang pertama ini adalah Tesla model ketiga, Nissan Leaf, Hyundai Ioniq, dan Mitsubishi i-MiEV EV. Jadi ini adalah contoh kendaraan listrik yang menggunakan satu-satunya sumber baterai sebagai tenaganya, yang sudah terjual di pasaran atau diproduksi secara komersil. Kemudian untuk jenis kendaraan listrik yang kedua adalah hybrid electric vehicle. Jadi yang pertama tadi secara umum kan hybrid electric vehicle dibagi menjadi dua ya, yaitu yang plug-in sama yang non plug-in. Namun di sini saya akan menjelaskan satu saja karena sebenarnya dua tipe tersebut sebenarnya sama, yang membedakan hanya yang satunya memerlukan pengisian energi dari eksternal, yang satunya tidak, seperti itu. Untuk komponen utama hybrid electric vehicle ini adalah IC engine. IC engine ini adalah internal combustion engine, yaitu motor bakar atau mesin bakar. Kemudian yang kedua adalah motor listrik, controller plus inverter, sama seperti yang jenis BEV tadi. Kemudian baterai, kemudian fuel tank, dan drivetrain. Nah, karena ini hybrid mengkombinasikan dua jenis mesin yang berbeda, yaitu mesin bakar dan mesin listrik, maka untuk mesin bakar juga membutuhkan bahan bakar minyak atau bahan bakar fosil yang nanti akan disimpan di dalam fuel tank, kemudian akan disalurkan pada piston-piston yang berada di dalam mesin bakar. Kemudian penggunaan baterai di sini digunakan untuk menggerakkan motor atau mesin listrik. Nah, untuk prinsip kerja hybrid electric vehicle ini sebenarnya dibagi menjadi beberapa tipe. Kalau nggak salah ada 3 tipe. Yang pertama adalah HEV tipe seri, tipe serial. Jadi di sini ada mesin bakar yang menggerakkan generator, kemudian generator ini menghasilkan listrik yang digunakan untuk mengisi ulang baterai setelah melewati controller. Kemudian motor listrik ini digerakkan oleh baterai yang sudah terisi oleh generator untuk menggerakkan poros-poros roda. Jadi antara mesin bakar dengan mesin listrik ini terpisah secara mekanik ya, hanya terhubung secara elektrik. Jadi yang menghubungkan antara mesin bakar dan mesin listrik ini adalah kabel-kabel listrik di sini. Nah,
Jadi peran dari mesin bakar di sini adalah mencharging baterai yang digunakan untuk menggerakkan motor listrik. Kemudian energi atau tenaga putar yang didapatkan oleh roda ini berasal dari motor listrik, bukan dari motor bakar. Nah, kemudian selain pengecasan dari generator yang diputar oleh mesin bakar, motor listrik ini juga bekerja sebagai atau beralih fungsi menjadi generator ketika dilakukan pengereman, karena ini juga memungkinkan penggunaan sistem regeneratif braking. Yang tipe kedua yaitu tipe transmisi paralel. Kalau tadi kan seri, sekarang paralel. Jadi antara mesin bakar dan mesin listrik ini digabungkan secara mekanik atau dikombinasikan secara mekanik melalui transmisi atau persneling. Nah, di sini tenaga yang dihasilkan oleh mesin bakar akan dihubungkan ke transmisi atau persneling untuk menggerakkan poros-poros roda. Kemudian di sisi lain, motor listrik ini juga dihubungkan secara mekanik dan dihubungkan ke poros-poros roda untuk menggerakkan kendaraan listrik. Nah, di sini sebenarnya terdapat sistem transmisi atau sistem persneling yang rumit. Jadi untuk pergantiannya antara motor bakar maupun motor listrik nanti di sini bermainnya mekanik ya, meskipun mekanik nanti tetap diatur secara elektronis oleh controller. Kemudian pengisian ulang ini tidak dilakukan oleh generator seperti yang tipe serial tadi, melainkan dari motor listrik yang dialih fungsikan sebagai generator ketika dilakukan pengereman. Sehingga motor yang dialih fungsikan sebagai generator ini akan menghasilkan energi listrik melalui kontrol dan disalurkan ke baterai untuk mengisi ulang baterai. Nah, ini berbeda lagi untuk HEV tipe aksel paralel. Nah, ini sama-sama paralel namun langsung disambungkan kepada akselnya atau poros roda-roda. Jadi untuk mesin bakar ini dihubungkan ke poros roda depan, kemudian untuk yang mesin listrik ini dihubungkan ke roda bagian belakang. Sehingga ini akan terpisah baik secara mekanis maupun terpisah secara elektrik. Jadi tidak ada hubungannya antara mesin bakar dan mesin listrik di sini karena memang terpisah secara mekanik maupun elektrik. Mesin listrik atau motor listrik digunakan untuk menggerakkan roda bagian depan, kemudian motor listrik digunakan untuk menggerakkan bagian belakang. Mesin untuk depan, mesin bakar untuk depan, mesin listrik untuk belakang. Kemudian di sini juga menggunakan baterai yang bisa diisi ulang. Nah, baterai ini bisa diisi ulang menggunakan sumber listrik eksternal maupun dari internal melalui sistem atau metode regeneratif charging tadi yang mengalih fungsikan motor listrik menjadi generator listrik. Nah, berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari hybrid electric vehicle. Yang pertama adalah kelebihannya yaitu minim polusi. Di sini dikatakan minim ya, bukan nol emisi. Jadi di sini minim emisi karbon karena masih menghasilkan sedikit emisi karbon yang berasal dari hasil pembakaran, sisa hasil pembakaran mesin bakar. Kemudian tenaga yang diperoleh lebih besar dari kendaraan listrik jenis BEV karena di sini sudah memperkerjakan dua jenis engine yang berbeda dan mengkombinasikan secara bersama-sama maupun bergantian sehingga tenaga yang dihasilkan pun juga lebih besar. Karena karakter dari mesin bakar itu mempunyai tenaga yang lebih besar daripada mesin listrik. Kemudian baterai tidak perlu diisi ulang secara eksternal. Nah, ini pada jenis HEV yang non rechargeable, artinya pengisian ulang
dapat dilakukan dari generator listrik yang terhubung dengan poros mesin bakar, sehingga pengecasannya dilakukan oleh mesin bakar melalui generator menghasilkan arus listrik dan digunakan untuk mengisi ulang baterai, sehingga pada jenis HEV non rechargeable ini baterai tidak perlu diisi ulang menggunakan sumber listrik eksternal. Kemudian bagian hibridasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi motor bakar maupun motor listrik. Jadi ada momen-momen atau kondisi-kondisi tertentu di mana kapan mesin listrik beroperasi dan kapan mesin bakar beroperasi. Nah, ini disebut sebagai pembagian hibridasi. Jadi berapa persen motor listrik digunakan, berapa persen motor bakar digunakan. Sehingga apabila perbandingan dan hibridasi ini tepat nilainya atau bisa dikatakan optimal, maka akan menaikkan atau meningkatkan efisiensi dari kedua jenis mesin, yaitu mesin bakar maupun mesin listrik. Selanjutnya adalah kekurangannya. Masih menimbulkan emisi karbon dan polusi suara. Ini dihasilkan dari mesin bakar ya, yang masih menimbulkan emisi karbon dan polusi suara. Kemudian ketergantungan akan bahan bakar fosil. Nah, ini lagi-lagi masih menjadi kekurangan dari kendaraan jenis hybrid ini, karena masih menggunakan mesin bakar yang tergantung dengan bahan bakar minyak dari fosil. Kemudian perawatan intensif pada mesin bakar seperti halnya kendaraan bakar konvensional lainnya masih sangat membutuhkan sekali perawatannya. Perawatannya masih intensif. Jadi seperti penggantian oli masih tetap dilakukan karena mesin bakar kan butuh diganti olinya untuk pelumasan. Kemudian seperti piston-piston dan ring pistonnya juga harus sering diganti apabila sudah dirasa tidak bagus atau tidak sesuai lagi dan menyebabkan tenaga berkurang. Kemudian perlunya di tune up atau disesuaikan lagi campuran bahan bakar, baik itu di settingan karburator maupun injektornya, sehingga ini masih membutuhkan perawatan yang intensif seperti halnya kendaraan bakar konvensional pada umumnya. Namun karena penggunaan hibridasi yang dikombinasikan menggunakan motor listrik, kemungkinan besar perawatan ini bisa diturunkan atau setengah dari intensitas perawatan mesin bakar yang menggunakan mesin bakar seutuhnya, seperti kendaraan konvensional sekarang ini yang belum menerapkan konsep hibridasi dengan motor listrik. Ini akan jauh lebih memakan biaya perawatan ya. Tapi karena sudah dikombinasikan atau dihibridasi dengan mesin jenis lain, sehingga perawatannya juga akan relatif tahan lama. Kemudian yang saya maksud dari nilai hibridasi ini adalah degree of hybridization atau DOH. Jadi nilai DOH ini merupakan derajat hibridasi di mana perbandingan penggunaan power atau daya motor listrik dan daya motor bakar ini akan dibandingkan, sehingga semakin dominan penggunaan daya motor listrik, maka nilai DOH-nya akan semakin tinggi, karena posisinya di sini di dalam persamaan ini daya motor listrik adalah sebagai pembilang. Kalau pembilangnya lebih tinggi, maka hasilnya akan lebih tinggi juga. Nah, semakin dominan penggunaan daya motor listrik, maka DOH semakin tinggi. Nah, namun apakah semakin tinggi itu semakin baik atau bagaimana? Nah, ini terdapat nilai DOH yang optimal. Nah, saya sebutkan optimal di sini karena terdapat nilai yang fit atau nilai yang pas ya. Jadi tidak asal tinggi, tapi juga nilainya tepat. Karena apabila semakin tinggi nilai derajat hibridisasinya, maka power yang dihasilkan ini hanya berasal dari motor listrik, sedangkan untuk mesin bakar hampir tidak digunakan sama sekali.
seperti itu. Jadi kalau DOH-nya ini terlalu rendah juga buruk, terlalu tinggi juga buruk. Jadi ada nilai yang optimal, artinya tidak minimal, tidak maksimal. Jadi ada nilai yang pas atau optimal. Nah, kenapa nilai DOH ini harus optimal, harus berada pada nilai yang tepat? Karena bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dari kedua mesin. Nah, nilai DOH yang optimal ini harus bervariasi bergantung pada saat kendaraan melaju, yaitu apakah dia di posisi start, akselerasi awal, atau dalam kecepatan konstan, atau berdeselerasi atau pengereman, apakah tanjakan, apakah turunan, ataukah tikungan. Nah, ini nilai DOH yang optimal ini harus bervariasi bergantung dari kondisi laju kendaraan. Nah, berarti nilai DOH ini harus adaptif ya, harus bisa beradaptasi terhadap bentuk jalanan atau bisa beradaptasi terhadap perilaku mengemudi drivernya. Jadi pengemudinya perilakunya seperti apa, apakah sering menginjak gas secara spontan ataukah landai perlahan-lahan atau bagaimana. Nah, ini yang disebut dengan perilaku mengemudi. Nah, di dalam sedikit cerita ya, di dalam CDI atau sistem pengapian kendaraan balap ya, itu beberapa produk yang dari Bintang Racing Team atau disingkat BRT, itu di sana sudah terdapat microchip yang bisa mempelajari perilaku dari drivernya atau perilaku dari joki balapnya, sehingga apabila jokinya berperilaku spontan, maka pengapian pun timingnya juga akan dibuat sesuai dengan perilaku tersebut agar memaksimalkan atau mengoptimalkan kinerja mesin. Apabila drivernya mempunyai perilaku yang bisa dikatakan slow atau halus gitu, maka microchip yang berada di dalam perangkat CDI itu juga akan menyesuaikan perilakunya agar tenaga yang dihasilkan oleh motor balap itu juga maksimal berada pada titik tertingginya atau puncak dayanya. Nah, itu gambaran di mana terdapat nilai atau parameter yang bisa dioptimalkan ya untuk meningkatkan efisiensi mesin. Nah, kalau di kendaraan listrik hibrid atau HEV ini, nah ini terdapat parameter optimasi yang disebut DOH. Nah, ini DOH ini bisa dikatakan sebagai parameter optimasi, sehingga bisa dioptimalkan nilainya berapa, tepatnya pada angka berapa, agar didapatkan efisiensi antara kedua mesin, baik itu mesin bakar maupun mesin listrik, agar efisiennya naik pada puncak tertingginya di segala medan, di segala kondisi, dan di segala perilaku mengemudi drivernya, seperti itu. Kemudian untuk pengoperasian berkendara HEV ini ketika start, nah ini yang beroperasi pertama kali adalah motor listriknya. Nah, seperti yang kita ketahui, jika kita berkendara di jalanan, ketika kita berada di lampu merah dan lampu merah itu berubah menjadi hijau, maka kendaraan kan akan melakukan start ya, dari keadaan diam dan kemudian melaju. Kalau kita amati pada kendaraan jenis diesel, yaitu truk yang menggunakan mesin diesel dan berbahan bakar solar, ketika kondisi start ataupun ditanjakan, itu pasti akan menghasilkan polusi yang sangat tinggi. Nah, di situ disebabkan karena beban dari keadaan diam dan kemudian akan berusaha melaju, itu bebannya berat. Nah, itu terkait dengan hukum Newton ya, yang berhubungan dengan kelembaman. Jadi benda diam dan kemudian akan kita gerakkan, maka mempunyai kelembaman atau inersia dari suatu benda. Nah, untuk mengantisipasi peningkatan
sisa gas buang yang menimbulkan polusi tersebut, maka pada teknik berkendara HEV ini yang beroperasi pada saat start adalah motor listrik. Nah, kemudian setelah motor listrik ini sudah berhasil membuat kendaraan listrik melaju pada kecepatan konstan atau normal, maka mesin bensin dan motor listrik ini secara otomatis bekerja bergantian sesuai dengan kebutuhan pengendara. Nah, kemudian pada kondisi tanjakan atau pas jalanan sedang menaik, ini mesin bensin dan motor listrik bekerja secara otomatis, secara bersama-sama. Jadi langsung di switch ketika kendaraan kondisi pada jalanan yang menaik, maka mesin bensin atau mesin bakar dan motor listrik ini akan bekerja bersama-sama. Nah, yang mengatur siapa? Yang mengatur ini adalah secara otomatis ya, oleh controller. Karena apabila ini dilakukan secara manual oleh drivernya, ini akan sangat mengganggu sekali ya, karena driver itu kan sudah fokus ke jalanan, ditambah lagi harus mengoperasikan mana yang harus beroperasi, apakah mesin bakar, apakah mesin listrik, nanti akan merusak atau mengganggu konsentrasi berkendara, sehingga pengendalian atau pembagian hibridasi ini dilakukan secara otomatis oleh kontrol. Nah, kontrol yang memerintah siapa atau yang menginput siapa? Ya, beberapa sensor. Kalau start berarti kan sensor kecepatan, misalnya berkendara keadaan konstan, nah itu sensor kecepatan atau sensor akselerasi. Kemudian apabila tanjakan, ini bisa menggunakan giroskop, turunan, nah itu bisa menggunakan sensor giroskop dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali sensor yang bisa digunakan yang bisa mendeteksi kondisi-kondisi kendaraan yang sedang melaju di jalanan dengan medan yang berbeda-beda. Nah, ini tergantung kondisi yang diukur seperti apa, maka sensornya juga akan disesuaikan penggunaannya untuk menginput atau memberikan informasi masukan ke dalam controller. Kemudian controller akan mengatur pengoperasian atau pergantian mesin bakar ataukah mesin listrik yang akan dioperasikan. Nah, kemudian yang keempat adalah pengereman. Baterai secara otomatis akan terisi dengan regenerative braking. Jadi untuk jenis kendaraan listrik HEV ini juga memungkinkan untuk dipasang suatu sistem regenerative braking, karena motor listrik dapat dialihfungsikan sebagai generator listrik untuk mengisi ulang baterai. Nah, ini adalah contoh dari hybrid electric vehicle yang sudah diperjualbelikan di pasaran, yaitu Honda Civic Hybrid, Toyota Prius Hybrid, Toyota Camry Hybrid, dan Tesla Model Y Hybrid. Nah, mungkin di Indonesia ini masih sangat sedikit ya, tapi pasti kalau yang ini sudah ada yang punya, karena ini hybrid ya, hybrid, jadi bisa menggunakan mesin bakar maupun mesin listrik. Apabila terbatas stasiun pengisian listriknya terbatas, maka bisa digunakan mesin bakarnya, karena di Indonesia sudah banyak sekali untuk pengisian bahan bakar minyak, sehingga di Indonesia memungkinkan ya untuk penggunaan kendaraan hybrid. Nah, yang selanjutnya adalah jenis kendaraan listrik fuel cell. Nah, di sini seperti yang sudah sedikit saya berikan gambaran di atas tadi, bahwa fuel cell ini bisa menggenerasi arus listrik secara mandiri hanya dari hidrogen dan oksigen. Jadi komponen utamanya adalah motor listrik, kemudian fuel cell stack atau fuel cell generator, kemudian hydrogen storage tank, baterai, dan controller serta converter serta drivetrain. Jadi komponen utama yang membedakan dari kendaraan-kendaraan listrik yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi berada pada fuel cell stack atau fuel cell generator, di mana fuel cell generator ini bisa mengkonversi atau mereaksikan hidrogen bersama oksigen dan merubahnya menjadi arus listrik. Nah, kemudian arus listrik yang dihasilkan oleh fuel cell ini akan
digunakan secara langsung untuk menggerakkan motor listrik, ataupun bisa disimpan terlebih dahulu di dalam baterai yang kemudian baru disalurkan ke motor listrik untuk menggerakkan kendaraan. Dalam fuel cell electric vehicle ini juga memungkinkan sistem regenerative braking, di mana motor listrik dialihfungsikan menjadi generator untuk mengisi baterai. Jadi di sini ada dua jenis pengisian ya. Yang pertama dari fuel cell, yang kedua dari motor listrik yang dialihfungsikan menjadi generator. Nah, kelebihan yang paling menonjol dari kendaraan listrik jenis fuel cell ini karena kecepatan pengisian bahan bakar. Jadi ini sebenarnya adalah kendaraan listrik seperti halnya kendaraan listrik murni menggunakan baterai. Namun kalau jenis yang BEV tadi, baterai electric vehicle, dia menderita kekurangan durasi pengisian yang sangat lama, berjam-jam. Nah, di sini kelebihan dari fuel cell electric vehicle ini adalah kecepatannya dalam mengisi ulang bahan bakar. Jadi ini mirip dengan kendaraan berbahan bakar minyak, tinggal tuang minyak ke dalam tangki dan kemudian bisa langsung digunakan. Pengisian bahan bakarnya pun juga relatif singkat, hanya hitungan menit, seperti halnya mengisikan bahan bakar minyak ke dalam tangki. Bedanya di sini yang diisikan bukan minyak namun adalah hidrogen. Hidrogen yang diisikan ke dalam kendaraan listrik ini berupa 3 jenis, yaitu dibedakan dari bentuknya ya, bentuk fisikanya. Yaitu yang pertama adalah dalam bentuk gas, yang kedua adalah berbentuk cairan, yang ketiga dalam bentuk padatan. Nah, ini prinsip kerja HEV yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dari tangki hidrogen digunakan sebagai penampung hidrogen dan dialirkan ke fuel cell stack. Kemudian fuel cell stack mereaksikan hidrogen dengan oksigen untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik disimpan ke dalam baterai melalui konverter DC to DC. Energi listrik dari baterai dan atau dari fuel cell secara langsung dapat digunakan untuk menggerakkan motor listrik setelah melewati controller. Nah, kelebihan dan kekurangan untuk fuel cell electric vehicle. Untuk kelebihannya, karena di sini tidak menggunakan mesin bakar, maka ini juga seperti halnya baterai electric vehicle atau jenis kendaraan listrik yang mengandalkan baterai, jadi nol emisi karbon. Karena pada dasarnya emisi dari kendaraan listrik berjenis fuel cell ini emisinya adalah berupa uap air ya, yang lebih ramah lingkungan, karena reaksi antara hidrogen dan oksigen, nah ini kan menghasilkan H2O. Jadi hidrogen H ditambah dengan oksigen O2 maka akan menghasilkan H2O, yaitu air. Jadi emisinya ini adalah air dalam bentuk uap ya, sehingga lebih ramah terhadap lingkungan. Baterai tidak perlu diisi ulang secara eksternal karena jelas baterai tadi sudah diisi ulang menggunakan fuel cell generator, sehingga tidak memerlukan pengisian ulang menggunakan sumber listrik eksternal. Pengisian ulang lebih cepat dari jenis BEV karena tidak memerlukan pengisian atau charging menggunakan sumber daya eksternal, sehingga pengisiannya pun dilakukan menggunakan hidrogen sehingga lebih cepat. Jarak tempuh sebanding dengan ICEV, yaitu Internal Combustion Engine Vehicle. Ini kepanjangan dari Internal Combustion Engine Vehicle atau mesin bakar. Jadi jarak tempuhnya bisa dikatakan sebanding dengan jarak tempuh pada kendaraan yang menggunakan mesin bakar. Kemudian hidrogen ini tadi dapat disimpan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama compressed hydrogen gas atau hidrogen dalam bentuk gas yang terkompresi. Kemudian yang kedua adalah liquid hydrogen atau hidrogen cair. Kemudian ini adalah metal
solid hidrogen, yaitu hidrogen dalam bentuk padat yang sudah dicampurkan dengan material metal, sehingga dari ketiga jenis ini bisa mempermudah dalam segi penyimpanan maupun pengendaliannya. Kemudian untuk kekurangannya, nah ini tingginya biaya awal karena mahalnya baterai dan mahalnya harga fuel cell generator. Jadi untuk fuel cell generator ini masih dikategorikan komponen yang paling mahal dalam jenis kendaraan FEV ini, karena merupakan komponen utama, yaitu penghasil listrik utama yang digunakan untuk menggerakkan motor listrik dan digunakan untuk mengisi ulang baterai. Sehingga ini adalah komponen utama, pastinya mempunyai bagian-bagian yang sangat benar-benar diperhatikan dan lebih rumit, sehingga harganya pun juga sangat mahal. Infrastruktur pengisian hidrogen belum tersedia secara umum. Nah, di Indonesia ini mungkin belum ada, bahkan tidak ada ya. Jadi untuk infrastruktur pengisian hidrogen khusus untuk kendaraan listrik jenis FEV ini sepertinya belum ada di Indonesia, karena hidrogen ini sebenarnya bisa didapatkan dari dua cara, yaitu yang pertama adalah hidrogen alami yang mungkin bisa ditambang dan kita bisa gunakan. Namun dari hidrogen hasil tambang ini kan tidak serta-merta langsung kita gunakan untuk kendaraan listrik atau mesin-mesin yang lain yang menggunakan bahan bakar hidrogen, namun harus diolah terlebih dahulu untuk menyesuaikan konsentrasinya. Seperti halnya minyak bumi yang kita tambang, kan kita tidak bisa langsung gunakan sebagai bahan bakar, melainkan harus disuling atau destilasi terlebih dahulu untuk menyesuaikan oktan dan sebagainya. Begitu juga dengan hidrogen. Nah, ini konsentrasinya berapa? Kalau konsentrasinya terlalu rendah, maka daya dari yang dihasilkan oleh hidrogen ini juga rendah. Itu. Kemudian hidrogen ini juga bisa dihasilkan secara elektrolisis, jadi bisa dihasilkan secara elektrolisis, yaitu mereaksikan air yang sudah dicampur dengan NaCl, garam, atau bisa juga menggunakan kalium hidroksida. Nah, ini ketika diberikan arus listrik, maka akan menghasilkan gelembung-gelembung hidrogen pada kaki katoda reaktornya, kemudian menghasilkan gelembung-gelembung oksigen pada kaki anodanya. Sehingga hidrogen juga dapat diperoleh dari hasil elektrolisis. Namun dari penghasil hidrogen secara elektrolisis ini masih dirasa banyak rugi-ruginya, karena energi listrik yang diubah menjadi hidrogen ini tidak seimbang, karena di sana akan menghasilkan oksigen, menghasilkan panas, dan mungkin menghasilkan semacam pengaratan atau bisa dikatakan korosi. Jadi anoda dan katoda yang digunakan pada generator hidrogen ini akan terjadi korosi. Jadi di situ juga akan menimbulkan rugi-rugi energi yang ditransfer dari energi listrik menjadi untuk menghasilkan hidrogen. Jadi katakanlah energi yang dihasilkan listrik untuk menghasilkan hidrogen ini adalah 10 watt, maka hidrogen yang dikeluarkan tidak serta-merta sama 10 watt, pasti kurang dari itu, bahkan hanya kurang dari setengahnya, karena sudah banyak yang berubah menjadi energi lainnya seperti panas, seperti oksigen, dan zat-zat korosif lainnya. Sehingga untuk pembangunan atau pembuatan infrastruktur pengisian hidrogen ini pun juga masih relatif sulit dan tergolong mahal. Selanjutnya, resiko ledakan hidrogen sangat tinggi. Nah, ini dikarenakan
hidrogen itu mempunyai oktan yang jauh lebih tinggi dari oktan bahan bakar minyak, sehingga pada kondisi lingkungan yang tidak perlu ekstrim ya, jadi panas yang berlebih itu nanti akan membuat tangki penampung hidrogen ini meledak, karena hidrogen mempunyai oktan yang lebih tinggi atau daya sulut yang lebih tinggi. Oleh karena itu pada penyimpanannya secara praktis hidrogen itu disimpan oleh tabung khusus yang didinginkan atau istilahnya cryogenik. Jadi tabung penyimpanan hidrogen ini harus dijaga suhunya menggunakan nitrogen cair yang berada pada nilai negatif belasan Celcius ya. Jadi harus sangat-sangat rendah untuk menjaga temperatur hidrogen agar tidak meledak dan agar berada pada volume yang diinginkan. Kemudian produksi hidrogen ini membutuhkan biaya yang relatif mahal seperti yang saya jelaskan pada infrastruktur pengisian hidrogen tadi. Ini adalah alasan di mana infrastruktur pengisian hidrogen ini belum tersedia secara umum, karena untuk memproduksi hidrogen ini membutuhkan biaya yang relatif mahal dan bahkan tidak efisien untuk teknologi di era-era saat ini. Untuk pengoperasian berkendara untuk kendaraan listrik jenis FEV ini hampir sama dengan BEV atau kendaraan listrik yang menggunakan seluruh energinya adalah baterai. Nah, bedanya hanya berada pada sistem pengisiannya, pengisian daya. Apabila kendaraan listrik jenis BEV tadi menggunakan atau mengisi dayanya menggunakan energi listrik eksternal dengan proses di charging, maka untuk kendaraan listrik jenis FEV ini pengisian energinya dilakukan menggunakan hidrogen atau diisi ulang hidrogennya ke dalam tangki yang membutuhkan waktu kurang lebih 1 menit atau hitungan menit, jadi lebih cepat dari pengisian dalam proses charging. Kemudian setelah daya terisi penuh atau hidrogen tank terisi penuh, maka mobil dapat digunakan kembali. Nah, ini adalah 4 contoh kendaraan listrik yang menggunakan fuel cell electric vehicle. Jadi menggunakan generator sel hidrogen untuk menghasilkan listrik sebagai penggerak utamanya. Salah satunya ini adalah Toyota Mirai, yang kedua adalah Hyundai Tucson, Hyundai Nexo, dan Honda Clarity Fuel Cell. Jadi di Indonesia sepertinya belum ada ya untuk yang menggunakan kendaraan listrik jenis fuel cell, karena untuk stasiun pengisian ulang hidrogen di Indonesia sendiri mungkin belum ada. Adapun mungkin hanya sebatas riset di skala lab. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk perkuliahan di pertemuan kedua yang membahas terkait jenis-jenis kendaraan listrik dan prinsip kerjanya. Untuk pertemuan ini saya akan memberikan tugas, yaitu terkait tentang alasan mengapa masih sulit kita jumpai kendaraan listrik di Indonesia. Kemudian menjelaskan prinsip kerja kendaraan listrik jenis BEV, kemudian HEV, tipe seri dan paralel, kemudian apa itu degree of hybridization dan apa gunanya, kemudian menyebutkan kelebihan serta kekurangan kendaraan listrik jenis fuel cell electric vehicle. Nah, tugas ini sudah saya upload di pertemuan kedua pada perkuliahan mata kuliah kendaraan listrik yang sudah saya upload di Elinas ya, di kuliah.itrj.ac.id. Nanti mahasiswa silahkan membuka folder yang sudah saya buat di sana. Di sana saya upload materi PPT yang saya sampaikan ini beserta video. Kemudian juga ada assignment, yaitu tugas yang saya berikan untuk di pertemuan kedua ini.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk perkuliahan kendaraan listrik pertemuan kedua ini. Nanti mahasiswa silahkan mengakses Elinas pada folder pertemuan kedua. Silahkan membuka assignment untuk tugas keduanya, silahkan kerjakan dan bisa ditulis tangan atau diketik dan kirimkan softfilenya ke submit dari folder assignment tugas 2 ya. Jadi nanti dikirimkan dalam bentuk softfile. Tugas diberikan waktu 7 hari setelah tugas ini diberikan. Jadi durasinya untuk pengerjaan tugas selama 7 hari ya, 1 minggu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau salah kalimat mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Terima kasih.